2 hari setelah Hasto Kristianto ditahan KPK, beredar video Sekjen PD Perjuangan itu menuding Presiden ke-7 Jokowi sebagai dalang revisi Undang-Undang KPK dengan maksud untuk melemahkan KPK. Diduga masih banyak video lainnya yang disiapkan Hasto untuk membongkar dugaan skandal keluarga Jokowi. Apakah omongan Hasto hanya sekedar gertak sambal? Apakah nyanyian Hasto akan mempengaruhi proses hukum dirinya di KPK? Saya akan membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Bazil. Baik Mas Yudi. Mas Yudi, nyanyian Hasto perlu ditindaklanjuti KPK atau tidak Mas? Ya, kalau nyanyiannya memang ada petunjuk, menyebut nama, aliran dana, ya, dan kemudian ada bukti konkretnya, ya itu tentu akan ditindaklanjuti oleh KPK ya Mbak. Apalagi kan Hasto ini kan sudah jadi tersangka, dia akan sering bertemu dengan penyidik dan teknisnya ketika diperiksa di akhir pemeriksaan dia sebagai tersangka ataupun buat saksi dalam tersangka yang lain, itu tentu akan ditanya apakah ada hal lain yang ingin dia sampaikan. Ya tentu ini merupakan momen yang bagus kalau memang benar ada. Mbak, kalau bicara masalah orang yang menjadi whistleblower, justice kolaborator, itu kan sebuah hal yang biasa. Kalau misalnya memang benar dan konkret. Kita ingat di kasus Nazarudin, ya, itu Nazarudin tuh langsung menyebut nama, menyebut proyeknya apa, aliran dananya bagaimana, siapa mendapatkan berapa, kemudian pertemuannya di tempat yang mana, siapa saja yang terlibat. Artinya kalau kita melihat kemarin videonya Pak Hasto, itu kan tidak banyak informasi yang bisa dilihat. Nama menterinya saja dia tidak sebutkan. Kemudian hanya uang 3 juta dolar, konkretnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ya menurut saya dari video pertama saja terlihat bagaimana ini hanya monolog saja dan bahkan menyatakan tidak punya bukti konkret, ya agak sulit juga gitu kan, agak berat juga untuk kemudian mendapatkan petunjuk. Kita ingat bahwa Nazarudin kan lebih dahsyat waktu itu ya, ketika misalnya dikatakan bahwa ini melawan penguasa saat itu kan dia berhasil menyeret orang yang di atasnya, orang yang di sampingnya dan orang yang di bawahnya. Jadi kalau ingin ada bukti yang konkret atau ingin punya status yang sama seperti Nazarudin ya harus seperti Nazarudin gitu kan. Dan banyak kasus pun korupsi yang dia yang dia bongkar ya, karena memang minimal dia apa terlibat sih aktif, Mas Yudi dia yang tahu harus diserahkan itu. Hasto? Minimal bukti seperti apa yang harus diserahkan kepada Hasto supaya bisa menarik minat para penyidik untuk bisa menelusuri lebih jauh? Banyak Mbak, nggak harus ada dokumen saja ya, tetapi dia bisa ada keterangan saksi-saksi yang bisa dia sebutkan oleh dia namanya di hadapan penyidik. Misalnya Pak, periksa si A ya, karena kan tentu seperti tadi saya katakan, apakah benar pernyataan dia kan harus dikonfirmasi oleh saksi yang lain. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kita tahu dalam hukum kan testimonium di audito itu kan nggak digunakan. Jadi menurut saya kalau memang dia punya dokumen misalnya Mbak, itu sangat bagus sekali ya. Entah itu transkrip pembicaraan, bahkan dia punya rekaman pembicaraan. Banyak kok yang lain seperti itu yang nggak keluar-keluar tapi mampu memberikan kepada penyidik bukti yang sangat konkret ya. Termasuk tadi saya katakan apakah dia mempunyai saksi yang bisa memperkuat pernyataannya Mbak. Ya, jangan-jangan ternyata ya saksinya ada, mungkin dia punya saksi tapi ternyata saksinya tiba-tiba membelot gitu kan, atau balik kanan ya kan, itu kan suatu hal yang biasa Mbak, seperti itu Mbak Zil. Jadi kalau buat video-video monolog seperti yang sudah beredar ini nggak mempan ya untuk bisa ditindaklanjuti lebih jauh oleh penyidik KPK Mas? Ya Mbak, karena kan arahnya nanti kemana, misalnya terkait dengan 3 juta dolar. Ini kan sangat menarik ya, terkait dengan 3 juta dolar ini. Kita tahu bahwa saya pun waktu pelemahan undang-undang KPK kan paham betul situasi saat itu. Ingat loh bahwa semua partai, semua fraksi yang ada di DPR setuju loh ya, kalau memang Pak Hasto tahu kemana saja aliran dananya, ya termasuk kan di situ kan banyak partai ya, termasuk partainya Pak Hasto, semua setuju dengan revisi undang-undang KPK. Kalau memang Pak Hasto tahu kemana saja aliran dana Mbak, pasti akan ditindaklanjuti. Misalnya dalam kasus Nazarudin kan dia mengatakan misalnya si A menerima dana dari sini, kemudian dia memberikan ada petunjuk, kemudian ketika penyidik
penyidik menelusuri, oh benar, ternyata ada transaksi di sini. Wah benar, ternyata ada aliran dana di sini. Dan kemudian juga kita pasti akan membutuhkan banyak bantuan misalnya dari PPATK. Jadi Mbak, kalau penyidik itu kan nggak perlu diajari untuk berenang ya, tapi butuh bukti yang lebih konkret ya, kemana istilahnya penyidik itu harus kemudian membongkar kasus-kasus yang kalau misalnya Pak Hasto memang ingin menjadi justice kolaborator misalnya. Oke. Jadi harus mengajukan diri dulu juga sebagai GC baru bisa diproses lebih jauh keterangan-keterangan Hasto, Mas. Ya betul, dia harus menjadi JC gitu kan. Tapi salah satu syarat JC adalah Mbak, bahwa dia harus mengakui perbuatannya. Kita lihat Pak Hasto sendiri kan sampai saat ini tidak mengakui perbuatannya ya, hanya bahkan mengatakan bahwa ini adalah pesanan, bahwa ini adalah politisi dan sebagainya. Tapi ya kita lihat saja ya, Nazarudin pun ketika waktu berlalu ya dia kemudian kooperatif dan mau membongkar gitu ya. Nah saya melihat kan, saya nggak lihat di arah politik ya, namun ya sepertinya Pak Hasto kan ada dua hal yang menjadi impian dia saat ini ya. Yang pertama ingin tahanannya ditangguhkan ya, kemudian yang kedua ingin pra-peradilannya menang. Jadi untuk saat ini dia sepertinya akan lebih fokus ke situ Mbak, sehingga kemarin kita lihat ada videonya yang beredar, namun ya dari sisi kacamata saya sebagai mantan penyidik ya itu belum berarti apa-apa gitu ya Mbak, dibandingkan dengan tadi kita contohnya Nazarudin langsung nunjuk si A dapat segini, si B dapat segini, si C dapat segini, seperti itu. Oke, butuh lebih jadi harus butuh ya. Keberanian dari Pak Hasto Mbak, kalau memang ingin keterangannya bernilai ya, bernilai ya. Baik, tapi kalau dilihat dari timingnya ya Mas Yudi, Hasto kan baru menantang KPK untuk bisa memeriksa keluarga Jokowi itu saat dirinya sudah ditahan KPK. Apakah ini bisa dibaca sebagai upaya pengalihan isu atau perang narasi lah ya untuk menguatkan bahwa Hasto dikriminalisasi oleh Jokowi yang masih punya pengaruh besar KPK? Apakah itu bisa dibaca sebagai langkah untuk itu Mas? Ya, saya pikir memang Mbak itu hal yang biasa ya Mbak, ketika seorang tersangka kemudian dia ditahan dan dia melakukan pembelaan kan baik secara hukum, bahkan media pun KPK kemarin juga tidak melarang dia berbicara kepada media ya. Ini kan saya melihatnya memang seperti biasa ya, ada orang yang sedang tenggelam dia berusaha menggapai yang lainnya gitu ya supaya ikut tenggelam, padahal sebenarnya seharusnya ya dia fokus saja terhadap upaya pembelaan dirinya, karena kita tahu bahwa tentu KPK akan menanyakan ya berdasarkan bukti-bukti yang KPK miliki kepada dirinya, sehingga ya saya sebenarnya lebih berharap Pak Hasto kooperatifnya adalah berbicara yang sebenarnya terkait dengan kasus penyuapan terhadap Wahyu Setiawan ini, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang punya hal yang tentu bisa membongkar, saya pikir bongkar-bongkaran saja. Oh kita juga menanti hal tersebut ya, karena supaya KPK juga jangan tebang pilih ataupun KPK juga tidak merasa wah nanti Hasto saja gitu kan. Tapi ya setidaknya sama seperti Nazarudin itu kan berkembang sehingga banyak satgas yang menangani. Kalau ini kan satgasnya hanya 1 apa 2 satgas gitu ya yang menangani Mbak. Jadi saya pikir kita berharap dari Pak Hasto ini akan keluarlah kasus-kasus lain yang lebih konkret gitu ya, misalnya petunjuk terkait dengan proyek pengadaan barang dan jasa ya, terkait dengan suap politik ya, terkait dengan pilkada misalnya dan lain sebagainya. Baik, terakhir Mas Yudi, sekarang kan Hasto sedang mengajukan penangguhan penahanan ya, apakah ada potensi itu dikabulkan? Ya Mbak, bahwa setiap tersangka mempunyai hak ya ketika ditahan mengajukan penangguhan penahanan ya dengan alasan apapun yang dia mau gitu ya. Tapi sampai saat ini ya selama saya di KPK tidak pernah ada penangguhan bagi tahanan ya. Kalau memang dia ada izin, misalnya ada yang meninggal, kemudian ada yang sakit dan atau menikahkan anak dan sebagainya, itu izin tapi tetap status tahanan. Atau kalau dia sakit itu tetap dibantarkan. Nah, jadi saya perkirakan bahwa pengajuan penahanan dari Hasto ini akan ditolak oleh KPK sehingga KPK akan lebih fokus kepada pemeriksaan Hasto. Seperti itu Mbak. Baik, kalau begitu. Mas Yudi, terima kasih atas pendapat Anda di program Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.